Bocah Arif berani mengintip takdir. Pembangkang mati. Takdir kecil berani menekan aku. Ada apa denganku? Kenapa aku gelisah? Lina, bagus. Kita akhirnya berhasil buat kapsul awet muda. Bagus. Kapsul awet muda bisa jaga aktivitas sel perpanjang umur. Kalau dipasarkan, pasti hebohkan pasar global. Rani, ayo, kita langsung ke kantor. Segera adakan konferensi pers. Oke. Jangan gerak. Gawat, di sini. Cari. Mereka ada di laboratorium. Biar aku alihkan perhatian mereka. Bawa data kapsul awet muda, pergi duluan. Lina. Kukira Ibu Direktur Lina akan sembunyi lebih lama. Kalian sebenarnya mau apa? Serahkan data riset kapsul awet muda sekarang. Mimpi. Kapsul awet muda adalah karya keras PT Samudra Sejahtera selama bertahun-tahun. Aku tak akan menyerahkannya padamu. Sepertinya Ibu Direktur Lina tak berniat bersikap patuh. Baguslah. Kebetulan anak buahku sudah lama mengincar Ibu Direktur Lina. Apa-apaan ini? Jangan sentuh aku. Pas. Kau, jangan macam-macam. Aku sudah lapor polisi. Lapor polisi. Benar, polisi segera tiba. Rani? Kakak, tolong. Rani? 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 Beli satu, gratis satu. Transaksi ini untung banget. Kakak, tolong. Rani, cari mati. Dasar kalian cari mati. Dasar orang cari mati. Kau mau kemana? Jangan ikut campur tua. Adikku dalam bahaya. Aku harus menolongnya. Kalau kau terus menghalangiku, jangan paksa aku menghajar kau. Guru, ilmu bela dirimu cuma segini. Baru berlatih beberapa tahun, kau sudah kalah dariku. Bocah nakal. Sayapmu sudah keras. Bagus. Bagus, hampir lupa. Sekarang aku sudah tak bisa mengalahkannya. Adikmu adalah kelemahanmu. Gurumu mana mungkin tak tahu. Turun kali ini, bantu gurumu. Katakan. Turun kali ini, bantu gurumu jaga seseorang. Namanya? Lina. Paham. Entah siapa yang buta mengusik bocah ini. Semoga bocah ini tak buat keributan besar. Lepaskan. Lepaskan. Kalian mau apa? Resep ini kau serahkan atau tidak? Kalau cuma aku takkan pernah serahkan resepnya. Tapi sekarang, Rani juga di sini. Lina, kapsul awet muda ini hasil jerih payahmu. Jangan serahkan pada mereka. Tak tahu diuntung. Kau mau apa? Kau mau apa? Jangan mendekat. Minum. Kau beri Rani minum apa? Sabar, segera giliranmu. Lepaskan. Kau mau apa? Hentikan, pergi. Ibu Direktur Lina,
Di dalamnya ada bumbu spesial. Obatnya akan beraksi dalam 3 menit. Semoga ibu... Nah, hal yang ingin kami ketahui, beritahu kami dengan patuh. Kalau tidak, Ibu Direktur Lina. Sepertinya Ibu Direktur Lina masih perlu... Kan? Aku tunggu. Ya, tahan di sofa. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja, sambil menunggu Ibu Direktur Lina berpikir, kita olahraga. Lepaskan, 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 pergi, lepaskan. Pergi kalian. Jangan sentuh. Kau tak bisa kabur. Jangan mendekat, kau mau apa? Brengsek, Rani. Enya, pergi kau. Jangan sentuh. Kak, di mana kau? Bukannya kau bilang akan melindungiku? Kak, kau benar-benar mau ke Gunung Agung? Kalau kau pergi, aku sendiri bagaimana? Tenang adik, asal kau butuh aku pasti datang secepatnya. Kak, di mana kau sebenarnya? Pergi. Jangan mendekat. Pergi. Rani, Panas juga. Aku suka. jangan mendekat. Pergi. Jangan sentuh aku. Panggil kakek pun percuma. Hari ini tak ada yang bisa menolongmu. Jangan mendekat. Si imut, jangan mendekat. Rani, pergi. Pergi sana. Pergi. Pergi sana. Rani. Pergi. Bos, kau payah juga. Belum sampai 3 detik. Iya, bos, semangatlah. Apa? Bos! Bos! Ada apa? Bos mati! Kak, Bocah sialan. Kau yang lakuin kan? Bunuh dia! Balas dendam, bos! Ini tidak mungkin. Kau tak bisa bunuh kami. Orang di belakang kami. Kau takkan sanggup. Kalau kau bunuh kami, mereka takkan melepaskanmu. Orang punya titik lemah. Tuh, pasti mati. Sayangnya, yang kalian sentuh adalah titik lemahku. Aku tak peduli atasan kalian siapa. Harus mati. Kak, Ya, adik, sini. Kak, Maaf, kakak telat. aku takut. Jangan takut, kakak kan sudah datang. Kak, aku panas. Jangan gerak. Brengsek. Beraninya membius Rani, kakak akan atasi racunnya. Ya, duduk. Tidurlah dengan nyenyak. Saat kau bangun besok, kau akan baik-baik saja. Apa ini, teman Rani? Dia juga dibius. Kalau begitu, sekalian ku bantu menghilangkan racunmu. Kamu sudah bangun? Brengsek. Ngapain?
Karena kemarin aku cuma mau atasi racunmu. Jelas-jelas kamu yang mendorongku kan. Waktu itu aku sudah tak sadar. Kamu tak bisa melawan sedikit. Nanti kalau Rani bangun dan lihat kamu begini. Kak! Kak! Benar-benar kakak. Kukira aku mimpi. Dasar anak bodoh. Kan kakak sudah bilang, asalkan kamu butuh, kakak pasti datang tepat waktu. Oh ya, ini sahabat baikku, Lina. Lina, ini kakak kandungku. Bantu guru jaga seseorang. Namanya Lina. Masa sih? Kebetulan sekali. Lina, kakakku hebat banget. Sudahlah, kalian ngobrol dulu. Aku tunggu di luar. Lina, kenapa sih? Kenapa jalan aneh banget? Kakak nggak ngapainin dia kan? Aku nggak ngapainin dia kok. Aku cuma atasi racunnya. Oh, syukurlah. Kak, kakak pulang kali ini. Apa sudah berhasil? Bisa dibilang begitu. Jadi kakak nggak pergi lagi? Bagaimanapun kakek Jaya, dia tetap guruku. Dia minta tolong, harus ku bantu. Lagi pula, walau semalam dia yang mulai, tapi dia tetap dirugikan. Untuk sementara, aku tak pergi. Syukurlah kak, kalau gitu kakak bisa bantu jaga Lina. Tunggu, kalian sebenarnya kenapa? Kak, kami berhasil buat kapsul awet muda. Begitulah ceritanya. Tak kusangka, dua gadis ini tak sengaja berhasil buat pil tingkat rendah. Brengsek. Padahal dia hebat, malah nurut aku. Dia pasti sengaja. Pria memang tak ada yang baik. Lina, kamu ngapain sih? Kakakku kan nyelamatin kita. Aku udah tanya dia. Dia bilang nggak ngapa-ngapain kamu. Cuma ngobatin racun kamu. Kenapa kamu malah ngambek? Cuma ngobatin racun. Begini caranya ngobatin racun. Ngobatin racun apanya? Apa aku butuh dia ngobatin racun? Kamu ini kenapa sih? Mau naik atau enggak sih? Aku duduk depan. Jalan. Tunggu. Ada yang belum naik? Aku kan penyelamatmu. Gini caramu padaku? Lina, kakakku belum naik. Dia nggak punya kaki. Nggak bisa jalan pulang sendiri. Dia. Udahlah, aku ini pemurah. Aku nggak akan marah. Siap, istirahat. Nanti Ibu Direktur Lina datang. Jangan sampai bikin malu. Dengar? Ibu Direktur Lina, semua sudah siap. Selain yang di depan, diam-diam kami masih punya banyak orang yang menjaga. Rani, ayo masuk. Ya. Tunggu. Siapa kamu? Kok aku belum pernah lihat kamu? Seingatku aku tak memanggilmu. Lina, aku yang memanggil kakakku. Ada dia, kita jadi aman. Nona Rani, kok bicara begitu?
Seolah kami tak bisa diandalkan. Tim keamanan samudera semuanya orang hebat. Rani, ada Kapten Andi. Mereka saja tak butuh dia. Astaga. Kalau bukan adikku yang memanggilku, aku malas datang. Kamu, Kak. Aduh Lina, acara ini akan segera dimulai. Kita masuk saja dulu. Ya sudah. Berhenti, kau ini. Apa kau mau merebut rezeki kami? Bos? Dia mengabaikan, bos. Aku tak buta. Bocah, tunggu saja. Akan kuberi kau pelajaran. Rizky Muda, Lina dan yang lain sudah masuk acara. Bagaimana sekarang? Produk baru PT Samudra Sejahtera tak boleh dirilis. Kalau dirilis, pasar keluarga Pratama akan merosot. Nanti, keluarga Santoso tak bisa dikontrol lagi. Pecundang geng 7 bintang, hal kecil pun tak bisa dikerjakan, membiarkan 2 wanita itu kabur. Rizky Muda, apa kita harus? Awalnya aku tak mau begini. Lagi pula, si Jalang Lina itu cukup cantik. Kalau dia mau patuh menikah denganku, takkan ada masalah begini. Dia yang cari mati. Jangan salahkan aku. Bocah, mau kemana? Kau mau apa? Kalian cuma nonton. Cepat maju, habisi dia. Lemah sekali. Kau mau apa? Aku tak takut padamu. Ibu Direktur Lina, katanya PT Samudra Sejahtera mengembangkan produk baru yang bisa memperpanjang umur dan awet muda. Apa itu benar? Benar. Ibu Direktur Lina, Anda tidak sedang bercanda kan? Selama ini, PT Samudra Sejahtera selalu memegang teguh nilai kejujuran dan ketulusan. Jadi, deskripsi produk baru kami sesuai dengan realita dari produk kami itu sendiri. Ibu Direktur Lina, karena sangat yakin, mending tunjukkan produk barunya agar semua bisa lihat. Seperti yang kalian mau. Jangan kacau, jaga ketertiban. Semuanya, ini adalah... Ibu Direktur Lina, hati-hati. Ada senapan jitu. Cepat lari! Rani, awas! Kau! Gimana kamu bisa? Emangnya susah? Cepat cari tempat sembunyi, cepat. Aku temukan mereka.
bocah ini bisa melihat kita? Bego, mana mungkin? Jaraknya lebih dari 1 meter. Gimana bisa lihat? Tapi kenapa dia bisa menangkap peluruku? Jangan banyak omong, habisi bocah ini dulu. Kak, kakak juga ke sini. Kau tak apa? Ini peluru yang kutembakkan tadi. Dia aneh. Biarin aku bunuh dia. Habisi dia. Tadinya mau ku lepaskan. Kalian cari mati. Jangan gerak. Kak, mending kita pergi dari sini dulu. Kita di tempat terbuka, musuh tersembunyi. Orang di sini emosi mereka tak berubah. Mereka mungkin cuma siapkan penembak jitu. Mereka juga manusia biasa. Siapa sangka, sudah siapkan penembak jitu, tapi misi tak selesai. Aku sangka saat genting harus andalkan kakak Rani. Arif, Rani benar. Mending kita mundur dulu. Walau kau hebat, kau tak punya senjata. Takkan bisa melawan mereka. Senjata. Ini kan senjata. Arif, kau gila. Kau pakai daun jadi senjata. Kak, hati-hati. Kau tak apa? Begini, mustahil. Ini bukan kerja manusia. Info salah. Kita batal terima misi ini. Tadi ku beri kalian kesempatan untuk pergi. Kalian tak mau. Sekarang mau pergi. Mana semudah itu? Ini kok bisa? Mustahil. Sudah. 2 pembunuh itu sudah kuatasi. Hanya dengan beberapa daun, dia bisa menaklukkan 2 pembunuh kejam. Kakak Rani ini, siapa dia sebenarnya? Lina, meski pembunuh sudah ditangani, tapi situasi saat ini sudah tak cocok untuk lanjut konferensi. Aduh, jangan sembunyi. Cepat lindungi Ibu Direktur Lina, cepat. Ibu-ibu tak apa? Kaget banget aku. Saya akan siapkan orang untuk tangkap pembunuhnya dan bawa pulang. Tunggu kalian tangkap. Siapa tahu mereka sudah kabur kemana-mana. Kalau hari ini tak ada kakak Rani, aku pasti sudah celaka. Sepertinya divisi keamanan kalian saatnya diubah. Ibu Direktur Lina, saya memastikan Ibu, takkan terjadi lagi hal ini. Sudah. Kalian evakuasi para peserta konferensi hari ini. Aduh, cepat. Lina, aku kan bilang, ada kakakku, kita aman. Ya. Hari ini, makasih ya. Oh, Orang ini. Rizky muda, misi pembunuh kita gagal. Apa katamu? Bukannya kau yakin bilang padaku mereka berdua itu pembunuh bintang 5? Aku cuma suruh mereka bunuh Rani. Buat beri pelajaran ke Lina. Hal sepele ini saja tak bisa dikerjakan. Masih berani minta 20 miliar. Rizky muda, menurutnya mungkin Lina dan Rani dibantu orang hebat. Satpam di sekitar Lina semuanya cuma sampah. Kurasa jangan-jangan kau cari 2 orang sembarangan buat menipuku dan mau ngambil 20 miliarku. Rizky muda, aku sudah lama membantu Anda. Uang mana yang boleh diambil, uang mana yang tidak. Mana mungkin aku tidak tahu. Orang ini
memang tidak punya nyali sebesar itu berani menipuku. Apa keluarga Santoso menyewa orang hebat untuk Lina? Ayo, balik dan periksa. Lina, menurutmu, pembunuh hari ini siapa yang menyuruhnya? Kapsul awet muda sangat memengaruhi pasar. Banyak orang tak ingin kapsul awet muda dirilis. Jadi saat ini, aku juga tak yakin siapa yang berniat membunuh. Lina, Rizky muda. Mungkinkah benar-benar dia? Lina, Rizky, ngapain kesini? Lina, ku dengar ada masalah di acara ini. Jadi aku buru-buru kesini. Kamu baik-baik saja. Kenapa? Melihatku baik-baik saja, kamu kecewa. Kenapa kamu bilang begitu? Aku tunanganmu. Aku peduli padamu. Bukankah itu wajar? Aku tak butuh perhatianmu. Dan lagi, aku dan keluarga Pratama tak ada hubungan sama sekali. Jangan asal bilang keluar kalau aku tunanganmu. Lina, kenapa bilang begitu? Selama ini, perasaanku padamu, apa kamu tak sadar? Rizky, ucapan Lina sudah cukup jelas kan? Keluarga Pratama tak kekurangan uang, dan tak kekurangan wanita. Kenapa terus mengganggu Lina begini? Rani! Dasar jalang! Diam kau! Kau tak berhak bicara! Kau pikir kau siapa? Beraninya menghina adikku. Beraninya pukul aku! Berani mukul aku! Dengar ya, kalau kau berani lagi menghina adikku, takkan cuma mukul saja. Bagus. Bagus. Di kota Samudra, kau yang pertama berani bicara begitu padaku. Mau nyawaku ya? Lihat apa kau pantas. Hajar! Hajar sampai mati! Arif, hati-hati. Di sini, bro. Dasar sampah! Hei, Kau mau apa? Kamu mau apa? kenapa? Bukannya tadi kamu so hebat, sekarang baru takut. Kamu ini kakak Rani, kakak si Jalang itu kan? Kalau berani sentuh aku. Tadi aku bilang apa? Kalau berani hina adikku lagi, takkan cuma dipukul. Lepaskan aku! Dua pembunuh tadi mungkin orang ini yang kirim. Aku di luar kali ini, takkan lama. Lebih baik bahaya potensial ini ku hapus demi Rani. Arif, cepat lepaskan Rizky. Dia waris utama keluarga Pratama. Kalau kamu di depan umum membunuhnya, keluarga Pratama takkan melepaskanmu. Suruh keluarga Pratama datang padaku. Satu datang, satu mati. Dua datang, berdua mati. Kamu... Rizky muda, saatnya mati. Rani, cepat bujuk kakakmu. Kalau di sini dia membunuhnya, keluarga Pratama pasti takkan melepaskannya. Lagi pula, kita juga akan kena masalah besar. Lina benar. Meski aku juga ingin kakak membunuh si brengsek Rizky, tapi jangan di sini. Kak, aku tahu kamu tak takut ancaman keluarga Pratama. Tapi kalau setelah kamu pergi, keluarga Pratama malah cari masalah aku dan Lina. Biar kau hidup beberapa hari lagi. Rizky muda! Pergi, kau tak berguna! Sebelum aku berubah pikiran, cepat pergi. Rizky muda, dia itu terlalu kuat. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan. Lagi pula, tatapan matanya tadi, dia sungguh berniat membunuh. Matilah kau. Ayo! Untung tak jadi masalah besar. Untung tak jadi masalah besar. Terima kasih, Kak. Dasar anak bodoh. Kamu adalah orang paling penting di dunia. Mana mungkin aku biarkan orang menindasmu.
Tapi, kalau dua pembunuh itu benar terkait dengannya, jangankan dia dari keluarga Pratama Kota Samudra, walau dia itu pewaris dari keluarga besar Kota Utama, aku tetap akan membunuhnya. Kak Lina sekarang terjebak. Andai kakak bisa tinggal melindunginya. Kakak selama ini berlatih di Gunung Agung, terus hidup sendirian. Lina juga tak kalah baik. Asal aku berusaha, pasti bisa menjodohkan mereka berdua. Nanti, kakak harus tinggal melindungi Lina. Aku juga bisa tiap hari ketemu kakak. Kak, kakak baru pulang dari Gunung Agung. Ada tempat tinggal. Jangan pikirkan itu. Aku ini pendekar, tinggal dimanapun sama. Lagi pula... Mana bisa, kakak kan kakak kandungku. Masa biarkan kakak nganggur di jalan? Bukan, maksudku, aku punya uang. Semalam aku tinggal di hotel, bahkan di suite presiden. Kak, gimana kalau kakak tinggal bareng aku? Hah? Rani, ngomong apa sih? Sekarang kan kita berdua yang tinggal bareng. Kamu suruh kakakmu pindah, bukannya jadi kita bertiga tinggal bareng. Kenapa kalau tinggal bareng? Lina, kalau bukan karena kakak, tadi kamu pasti sudah dihabisi satam itu. Lagi pula kalau kakak pindah, dia bisa melindungi kita lebih baik. Kamu tak mungkin harapkan orang-orang divisi keamanan untuk melindungimu, kan? Ini. Sudah, turuti aku. Kak, kakak nggak masalah kan? Aku janji sama kakek Jaya untuk lindungi Lina. Kalau aku pindah dan tinggal bareng, memang lebih gampang. Oke, aku turuti kamu. Lina ini ya, kakak udah tolong dia 2 kali, masih saja bersikap begitu. Kak, aku antar pulang. Sepertinya selama aku tak ada, Rani hidup cukup baik. Kamarmu di lantai 1. Lantai 2, milikku dan Rani. Jangan sampai masuk. Gadis ini masih marah soal semalam. Kalau mau dihitung, aku yang rugi kan? Tenang saja, soal kecil seseorang, aku tak tertarik. Siapa yang dibilang kecil? Kak, Lina, kalian berdua jangan ribut. Seingatku kakak tak pernah begini. Kok pas sama Lina, saat bersama, seperti selalu mau ribut. Hah? Gini gimana aku mau jodohin mereka? Kak, aku naik dulu ya. Naiklah. Oke. Bisa juga. Rani, kamu ini ngapain sih? Biasanya kita bebas di rumah. Kamu malah panggil kakakmu. Pas turun nonton TV aja harus pakai baju yang tertutup. Kakakku kan bukan orang luar, biarkan dia lihat kenapa. Rani, Aku cuma bercanda. cepat pergi ke kamar dan tidur. Walau dia selamatkan aku 2 kali, tak bisa tutupi fakta dia pria mesum. Lagi pula, dia jelas bisa pakai cara selamatkan Rani untuk selamatkanku. Lina, semalam kamu jadi pencuri ya? Kau yang jadi maling. Semalam di pikiranku terus muncul si brengsek itu. Bikin aku semalaman gak bisa tidur nyenyak. Si mesum itu mana?
mesum. Oh, maksudmu kakakku kan? Dia latihan bela diri di halaman. Latihan bela diri? Pas pakai baju, kelihatan kurus. Nggak nyangka, ternyata berotot juga. Gimana? Badan kakakku lumayan kan? Lumayan. Anu, aku cuma lihat cuaca di luar. Lihat Kak Lina, kayaknya ada harapan. Kamu yakin? Tentu. Aku... Lina, putri sulung keluarga Santoso, Direktur Utama Wanita PT Samudra Sejahtera. Pria macam apa yang belum kulihat? Kamu pikir, aku bakal terpaku cuma karena otot itu? Si mesum ini, latihan ya latihan. Ngapain lepas bajunya? Bikin malu di depan Rani. Apa katamu? Apa katamu? Aku kesana sekarang. Rani, hari ini aku mungkin nggak bisa ke kantor. Ada masalah di rumah. Aku harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Lina, biar kakakku antar. Nggak usah, nggak sempat. Aku pergi sendiri. Hari ini kalian ke kantor sendiri ya. Pagi. Kukira kan sering ketemu. Hubunganku dengannya jangan terlalu tegang. Tak disangka dia sama sekali nggak peduli padaku. Kak, ada urusan nanti. Enggak, kenapa? Temani aku ke rumah sakit. Sakit? Bukan aku, tapi Lina. Tadi dia terima telepon, lalu buru-buru bilang mau ke rumah sakit. Sekarang di luar semua pantau produk baru kita. Aku khawatir dia kenapa-napa. Oke, nggak masalah. Makasih, Kak. Keluarga Pratama beri ultimatum. Kalau kau tolak pernikahan, mereka akan cabut status keluarga Santoso. Kakekmu marah sampai kena serangan jantung. Sekarang sedang dirawat. Apa katamu? Aku kesana sekarang. Kakek, kamu jangan sampai kenapa-napa. Cepat. Ayah, ibu, kakek bagaimana? Lina, awalnya ayah dan ibu mau merahasiakannya. Ayah, gak usah bahas itu. Kakek, dia gimana? Dia masih koma. Dokter bilang peluangnya selamat kurang dari 30%. Lina, jangan terlalu cemas. Kakekmu pasti dilindungi Tuhan. Pasti akan baik-baik saja. Kak, Lina nggak angkat teleponku. Entah dia di mana sekarang. Ikut aku. Ayah, ibu, kalian nggak mau tanya soal aku dan Rizky? Lina, soal ini ayah minta maaf. Tapi sebelumnya ayah sudah bilang, asal kamu nggak mau, walau Rizky benar-benar tercabut status keluarga Santoso, kami nikahinya. Kakekmu itu sudah lanjut usia, tak tahan shock ini makanya. Dokter, kakekku gimana? Maaf, kami sudah berusaha. Kok kalian kesini? Biar aku masuk. Biar aku lihat. Silakan. Pasien, sekarang hanya tersisa napas terakhir. Sebaiknya keluarga masuk duluan. Arif, Rani, dia. Paman, Bibi, dia kakakku. Selama menderita, bisa hidup sampai usia ini sudah bisa dibilang keajaiban. Bela diri Arif sangat hebat. Mungkin dia juga bisa mengobati.
Arif, bisa sembuhkan kakekku. Asal kau bisa sembuhkan kakekku, aku takkan panggil kau pria gila perempuan lagi. Kamu gila ya? Gini cara minta tolong. Terus aku harus bilang apa? Bukannya kamu panggil aku pria gila perempuan. Kalau pria gila perempuan di saat genting begini pasti akan minta sesuatu yang keterlaluan. Ya, asal kamu sembuhkan kakekku, aku setuju apapun. Gadis bodoh. Oke, kamu diam saja, berdiri di sini. Lihatlah, penyakit kakekmu ini meski agak sulit, tapi kalau aku turun tangan, walau malaikat mau datang, harus juga menghargai aku. Nanti, pasien akan sadar untuk waktu singkat. Kalian manfaatkan waktu ini, segera bicara dengan pasien. Apa? Kau sedang apa? Konyol. Cepat hentikan. Alina, apa maksudmu? Itu kan kakekmu. Aku percaya Arif. Kau. Lina. Dia, Paman, di jalan, aku sudah tanya kakak. Dia yakin bisa selamatkan kakek Hendra. Percayalah padanya. Sekarang kita coba saja. Dokter Andi, biarkan dia. Kau. Baik. Kalian yang bilang, kalau pasien kenapa-napa, aku tak tanggung jawab. Berhasil. Ayah sudah baikan. Ya ampun, syukurlah. Arif, makasih ya. Sama-sama. Jangan lupakan janjimu padaku. Aku. Sudah, kalian keluar dulu. Rina, sebentar. Kakek. Lina, pemuda tadi, siapa dia? Aduh kek, jangan asal tebak. Dia kakak Rani. Bagaimana menurutmu? Baik kok. Aduh kek, kan ku bilang jangan asal tebak. Kakek melihatmu tumbuh. Kamu suka, siapa yang kamu benci, kakek langsung tahu. Pemuda itu baik, jangan sia-siakan. Kek, istirahatlah dulu. Panggil orang tuamu masuk. Lina, kakek bilang apa padamu? Bukan apa-apa. Kakek bilang disuruh masuk. Kasih ya kali ini. Tenang saja. Janjiku padamu pasti ku tepati. Aku cuma bercanda. Kamu, apa katamu? Kan sudah aku bilang, aku tak tertarik pada si mantau itu. Arif, Aduh, kakak ini ya. Aku kan mau jodohin mereka. Tapi, dari situasinya, kalau tak jadi musuh, sudah untung. Aduh Lina, aku paling tahu soal kakakku. Dia pasti menyukaimu. maksudmu? Seumur hidupku, tak pernah lihat kakakku bercanda dengan wanita lain selain kita. Beneran? Tentu saja. Kakakku itu sangat kaku. Dari kecil, cuma tahu berlatih. Di sekitarnya tak ada perempuan. Bercanda sama siapa? Aduh Lina, kita kan sahabat baik. Mana mungkin aku bohong. Kukira cowok ini sangat kaku. Ternyata dia juga cowok yang tak jujur.
Kak, aku dan Lina naik dulu ya. Divisi keamanan di lantai 1. Kakak langsung saja ke sana. Lina sudah bilang ke Kapten Andi. Oke. Ayo. Tak kusangka, aku yang jawara utama Gunung Agung malah jadi satpam perusahaan. Mending lihat dulu penyerang Lina dan Rani. Para penjahat itu apa akan tak sabar lagi. Kalau tidak, kalau aku jadi satpam, aku bisa bosan mati. Mau? Enggak. Gini aja nggak bisa. 3 bawah 1. Ya. Bom. Enggak. Kartu gini nggak bisa dibom. Nggak hitung kartu. Jokermu belum keluar. Bro, hentikan dulu. Ada kerjaan nih. Anu, kulihat Kapten Andi tadi melihat kakakmu dengan tatapan aneh. Kita menempatkannya di divisi keamanan. Apa takkan ada masalah? Kemampuan kakakku, kamu kan sudah lihat. Masa dia celaka? Maksudku, mereka Kapten Andi apa takkan celaka? Ada apa? Ada urusan? Wijaya, jangan kira adikmu dekat dengan Ibu Direktur Lina. Kita harus memanjakanmu. Kita akan memberimu pelajaran soal PT Samudra Sejahtera, aturan divisi keamanan. Bro, takkan berhasil. Waktu itu, kamu menghajar 7-8 orang kami. Hari ini, ada 20-an orang kami. Apa kamu bisa menahan? Ada aturan apa? Aturan PT Samudra Sejahtera, aturan divisi keamanan yaitu siapa yang lebih kuat, dialah yang atur. Kapten, Pak Andi! Bocah, berani di divisi keamanan mau? Ya, rasakan tamparan ini! Jago berantem ya? Aku tak percaya kau tahan tongkat listrik 100.000 volt ini. Mana mungkin? 100.000 volt. Kalian meremehkanku ya. Dulu di Gunung Agung saat melatih tubuh, aku di kolam petir. Ada, tak masalah. Kok bisa rusak? Kelompok Kapten Andi sungguh keterlaluan. Tega banget ngerjain sama satpam baru itu. Dia kan kakak Nona Rani. Kelompok Andi sudah biasa berkuasa di divisi keamanan. Di PT Samudra Sejahtera, mereka cuma takut Ibu Direktur Lina. Mana mungkin mereka menghargai orang lain. Ayo pergi. Sekarang sudah tunduk kan? Sekarang nurut kan? Nurut. Kak Arif, belajar bela diri apa? Sekali, langsung bikin aku kesetrum. Kak Arif, tenanglah. Maafkan kami. Jangan pedulikan kroco-kroco seperti kami ini. Kapten Andi, kemanapun kau pergi, kau harus sopan dan beradab. Karena kau mewakili PT Samudra Sejahtera. Kalau nanti aku lihat kau begini lagi, pasti ku hajar. Tenang saja Kak Arif, kami ingat sekarang. Anggap saja kami angin lalu, lepaskan kami. Aku takkan lama di luar, pasti kembali ke Gunung Agung. Lebih baik manfaatkan waktu ini latih Andi Setiawan dan orangnya. Meski tak bisa buat mereka lawan 100 orang, tapi lawan 10 orang, pasti tak masalah. Dengan begitu, aku bisa pergi dengan tenang. Kalian benar-benar sadar salah. Kak Arif, kali ini kami ingat. Kak Arif, mulai hari ini kami akan patuh pada Kak Arif.
Kalau kakak suruh ke selatan, Aku takkan ke utara. kalau kakak suruh pukul anjing, Aku takkan usir ayam. Kau yakin? yakin Kak Arif? Kalian yakin? Yakin. Sebelumnya konferensi gagal. Keluarga Pratama dan beberapa perusahaan lain menyebarkan lagi berita palsu soal PT Samudra Sejahtera. Sekarang banyak perusahaan sudah menolak kerjasama dengan kita. Yang paling mendesak saat ini, kita harus segera gelar konferensi, luncurkan kapsul awet muda. Kalau tidak, PT Samudra Sejahtera tak akan bertahan lama. Ibu Direktur, ada apa? Ekspresimu aneh sekali. Ibu Direktur, coba turun dan lihat sendiri. Kakakku hebat banget. Kakakku hebat banget. Kak Arif, jadi satpam ini aku nggak mau lagi. Bukan. Gimana perusahaan lain? Aku nggak peduli. Tapi di PT Samudra Sejahtera harus bisa lawan 10 orang. Kak Arif, gajiku cuma 4 juta sebulan. Ngapain aku nekat? Tadi di bawah, divisi keamanan. Kamu janji setia padaku, akan nurut aku. Kak Arif, aku kena liver berlemak. Aku beneran gak kuat. Liver berlemak. Liver berlemakmu, ku buat sembuh. Ayo, lompat dan rasakan. Liver berlemakku beneran sembuh. Kak Arif, hebat banget. Buset, Kak Arif bukan cuma jago bela diri, tapi juga jago medis. Kak Arif, bisakah obati wasir? Latihan dengan sungguh. Asal kalian latihan dengan sungguh, apapun penyakit kalian akan kusembuhkan. Tapi ku ingatkan, kalau kalian malas-malas, jangan salahkan aku, tak kenal ampun. Tenang Kak Arif, kawan-kawan semangat, lompat, cepat. Kak, kakak lagi ngapain? Aku cuma mikir, kalau beberapa hari lagi aku pulang, tak ada yang melindungi kalian. Jadi aku pikir, Satpam PT Samudra Sejahtera ini harus dilatih dengan sungguh. Lihat mereka, ada yang perut buncit, ada yang gendut, lemah sekali. Gimana jadi Satpam? Gimana melindungi kalian? Tak sebanding dengan kakek penjaga di bawah. Ini kan cuma usaha dadakan. Lagian, soal pelatihan, mana mungkin bisa instan. Kau tak tahu kemampuanku. Lina? Kakakku tak salah. Kapten Andi dan yang lain, ada yang botak, ada yang perut buncit. Cuma bisa jaga pintu. Kalau ada masalah, biar mereka maju. Tak bisa diandalkan. Kalau kakakku bisa melatih mereka, bagi PT Samudra Sejahtera, itu hal baik. Lagian, Kakakku kan lagi nggak sibuk. Biar dia ada kerjaan. ya sudah. Kakak latih aja dulu. Aku dan Lina kerja dulu. Oke, pergilah. Masih nggak percaya. Orang lain mungkin nggak bisa, tapi aku pasti bisa. Cepat. Gimana? Bagus. Begini baru mantap. Jalan. Nanti aku harus buatkan obat ajaib. Asal mereka berlatih pakai caraku, maksimal seminggu, aku jamin mereka jadi orang baru. Yang kusuruh selidiki, riwayat si imut itu. Bagaimana hasilnya?
Rizky muda, kami sudah selidiki beberapa hari, tapi si imut itu seolah-olah muncul dari celah batu. Tak ada satupun informasi tentangnya. Cuma tahu dia dan Rani saudara kandung. Yang lain tak tahu apa-apa. Kau yang si imut? Hal sepele ini tak bisa dikerjakan. Orang itu sangat hebat. Mana mungkin tak ada info. Sekarang dia tiap hari ikut Lina. Aku bahkan tak ada peluang menyerah. Dan Hendra, kakek tua itu, juga disembuhkannya. Sekarang keluarga Santoso semua sedang kesal, mencari cara melawan keluarga Meski tak sampai membuat kita hancur, tapi perasaan digigit semut itu, kau paham? Rizky muda, tenanglah. Meski tak temukan riwayat si imut itu, tapi seminggu ini tak sepenuhnya sia-sia. Rizky muda, lihat. Ini Raja Petarung Bintang 5 Da Vinci. Dia sangat hebat. Sudah kutugaskan orang menghubunginya. Apa maksudmu? Suruh dia habisi Arif, si imut itu? Asal Arif mati, baik Lina, keluarga Santoso, serta PT Samudra Sejahtera dan kapsul awet muda baru, bukankah semua itu jadi milik Anda, Rizky muda? Di mana dia? Sudah masuk, bisa dihubungi kapan saja. Baik. Suruh dia datang sekarang. Kita pergi ke PT Samudra Sejahtera. Oh ya, yang sudah dihubungi, beberapa perusahaan itu bisa mulai bertindak. Siap. Arif, kau si imut ini. Tunggu saja. Sudah kubilang, takkan kulepaskan kau. Sudah seminggu, gimana perasaan kalian? Kak, kau sungguh hebat. Cairan itu aku minum seminggu terus. Ditambah latihan tiap hari, sekarang aku merasa tubuhku ini penuh tenaga tak terbatas. Dan tiap malam, aku buat istriku. Siapa suruh bahas itu? Yang lain? Kak Arif, aku jamin sekarang lawan orang biasa. Tak perlu 10, 5-8 tak masalah. Aku di kota Samudra sudah lebih dari seminggu. Mereka itu belum bertindak lagi. Janji pada kakek Jaya sudah kutepati. Mungkin tak lama lagi aku harus pulang. Beberapa hari lagi, aku mungkin pergi kapan saja. Sebelum pergi, aku siapkan untuk sebulan. Setelah cairan vitalitas habis, bahkan di antara kalian, Kapten Andi, kau bisa lawan 10 orang. Kak Arif, apa sekarang aku sudah jadi satuan? Kak Arif, gawat. Aduh, kenapa? Digigit anjing? Ngapain sih? Kak Arif kan di sini. Panik-panik, nggak sopan. Bukan Kak Arif, si brengsek Rizky bawa orang bule. Sepertinya mau cari masalah. Orang ini sungguh tak belajar. Baguslah, pas sekali untuk menguji hasil latihan kalian. Siap Kak, nanti kalian semua jangan berebut. Biar aku duluan. Biar kalian tahu, gelar Kapten Andi ini bukan satuan. Ibu Direktur gawat. Rizky bawa orang ke sini. Mereka datang dengan amarah. Bisa jadi mereka akan... Tenang, aku tahu. Ibu Direktur tidak dengar apa yang kubilang. Ibu Direktur, maksudku Rizky dari PT Pratama Jaya datang. Dia bawa banyak orang. Dia mungkin akan... Kubilang aku tahu. Tak apa, keluar dulu. Kapten Arif akan urus. Arif, kebetulan ya kita ketemu lagi. Tunggu, apa kamu otaknya bermasalah? Kamu sengaja ke PT Samudra Sejahtera, masa bilang kebetulan? Kamu. Kak, ngapain ngomong sama dia, Kak? Dia cuma orang tak berguna, anak manja. Biar aku yang urus. Hati-hati ya. Kak, kalau kakak kalah dari para pecundang ini, masa aku bisa kalah? Kamu cuma punya uang kotor kan? Kamu pikir orang PT Samudra Sejahtera takut padamu? Lihat itu, hari ini cerah, moodku bagus. Mewakili Kak Arif dan Ibu Direktur, akan kuberi kau pelajaran. Si gendut itu ternyata lumayan juga. Dulu Andi Setiawan cuma seorang si gendut yang lemah. Tak disangka, baru seminggu, dilatihnya sampai begitu berani. Da Vinci. Siapapun itu, takkan bisa. Terima kasih. Aduh,
Kau... Aku tak bisa melawannya, Kak. Arif, biar aku. Sudahlah, kalian bukan lawannya, biar aku. Tak kusangka, di samping Rizky ada petarung sehebat ini. Hah, apa aku tak pernah bilang, jangan sentuh Lina dan adikku. Kau benar-benar tidak cerah. Arif, kau pecundang. Jangan di sini banyak omong. Hari ini kau mati. Da Vinci, habisi dia. Orang Nusantara, mau mati gimana? Apa ayahmu tak ajari? Di wilayah orang harus jaga sikap. Semut cari mati. Bukannya kau bilang Da Vinci Raja Petarung Bintang 5 tak pernah kalah? Habisi Arif itu gampang. Rizky muda. Mungkin dia meremehkannya. Da Vinci, perlihatkan kekuatanmu. Habisi pecundang itu. Orang Nusantara, kau yang memaksaku. Buset, bisa pecahkan baju. Gimana melawannya? Rizky muda. Gila. Dia ini monster apa? Kurasa pukulannya bisa bunuh sapi. Seekor badak. Diam. Orang Nusantara, kaget setengah mati. Matilah kau. Kak Arif, awas. Rizky muda. Anda lihat kan, si sampah Arif itu tak sempat menghindar. Dulu Da Vinci sudah diuji, pukulannya puluhan ton. Jangankan orang, bahkan mobil lapis baja bisa dia hancurkan. Arif, rasakan kesombonganmu. Sekarang, lihat apa kau mati. Ini mana mungkin? Kau manusia atau hantu? Raja Petarung Bintang 5. Seingatku dulu, ada yang datang ke Gunung Agung, Raja Petarung 9 bintang. Lalu dipukul kakek Jaya beberapa kali, dia jadi tunduk. Dia bersih-bersih untuk kami lebih dari sebulan, baru kakek Jaya melepaskannya. Tak percaya orang Nusantara sepertimu sehebat itu. Kak Arif hebat banget. Hadapi orang kuat itu kayak main-main aja. Dia monster ya? Kau sudah puas kan? Giliranku sekarang. Tiga. Serangan 3. Mantap. Sekarang giliranmu. Arif, apa kita salah paham? Salah paham. Jangan bunuh aku. Aku sudah beri kau kesempatan. Aku. Rizky muda. Adik. Kak, gawat. PT Samudra Sejahtera ada masalah. Cepat jalan. Ku beri kau hidup lebih lama. Kalau sampai ketahuan pembunuh dulu itu kau yang sewa. Walau kau lari ke ujung dunia, aku takkan melepaskanmu. Tepat. Kok bisa begini? Kok bisa begini? Ada apa? Kak, mitra PT Samudra Sejahtera, perusahaan-perusahaan itu semua menarik investasinya. Rantai dana PT Samudra Sejahtera ada masalah. Kalau dalam waktu singkat tak ada solusinya, takutnya bangkrut hanya soal waktu. Nilai pasar PT Samudra Sejahtera sudah ratusan miliar rupiah. Dan perusahaan mitra itu sebenarnya semuanya pelanggan lama PT Samudra Sejahtera. Kok tiba-tiba tarik investasi? Jangan-jangan... Kau tak boleh membunuhku. Sepertinya tadi tak seharusnya melepas orang itu. Apa tak ada solusi? Sekarang,
kecuali kapsul awet muda dipasarkan. Agar perusahaan mitra lama dan mitra baru melihat potensi PT Samudra Sejahtera. Kalau tidak, tak. Kalau begitu, pasarkan saja. Kan sudah ada solusinya. Kak, mana semudah yang kakak kira? Kak, bukan semudah yang kamu pikirkan. Sebelumnya, meski kapsul awet muda sudah jadi, tapi untuk produksi massal, masih ada kesulitannya. Kapsul awet muda PT Samudra Sejahtera. Sepertinya dengan yang ada di tempat Pak Guru Jaya, manfaat pil yang kulihat agak mirip. Seperti kata Rani, kondisi kita sekarang terjebak di tahap paling sulit. Meski kapsul awet muda sudah berhasil dibuat, tapi dalam waktu dekat belum bisa diproduksi massal karena bahan pembuatannya sangat sulit dicari dan sangat mahal. Kami gelar konvensi pers hanya untuk memancing antusiasme. Lalu kalau aku bisa buat kapsul awet muda diproduksi massal, aku bisa temukan pengganti bahan yang lebih murah. Arif, aku akui kau sangat hebat dan paham ilmu medis. Tapi paham medis dan buat obat sangat berbeda. Iya kak, kami juga sudah pikirkan pengganti. Tapi kalau diganti, kapsul awet muda akan hilang manfaat aslinya. Kami tak berani ambil risiko. Kalau pembeli kapsul awet muda sakit setelah meminumnya, gimana? Oke, aku tak mau pura-pura lagi. Aku jujur saja. Sebenarnya, aku adalah ahli pil. Apa katamu? Pembuatan pil modern dibanding zaman kuno jauh lebih mudah. Suhu api, waktu, semua itu pada dasarnya lebih mudah dikontrol. Selesai. Ini sudah selesai. Pil awet muda ini adalah pil dengan kualitas terendah. Kalau yang ini saja tak bisa kuolah, apa gunanya aku ahli pil? Periksa ini, khasiat dan komposisinya. Baik. Kak, kalau khasiat pil awet muda ini sama dengan kapsul awet muda, kau benar-benar sangat membantu kita. Lagi pula, buat kapsul awet muda, 1 butir puluhan juta. Sedangkan belasan butir ini, modalnya cuma puluhan ribu. Gimana? Ibu Direktur Lina, Tuan Arif, pil awet muda yang dibuat khasiatnya jauh di atas kapsul awet muda kita. Bagus sekali. Aduh, adikku. Maaf ya, tadi aku terlalu senang, jadi nggak sadar. Tak apa. Ada harapan. Kak, Lina, PT Samudra Sejahtera bangkit kembali. Apa sebaiknya kita merayakannya? Kamu mau merayakannya gimana? Perayaan yang kamu maksud di sini? Ya, benar. Kak, aku tahu kultivator tak mudah mabuk, tapi hari ini, jangan pakai cara khusus untuk hilangkan alkoholnya. Lina, kamu juga. Biasanya kamu jarang minum, tapi hari ini, kamu harus minum sedikit. Baiklah. Setelah kakak dan Lina mabuk, aku bawa pulang, dan kurung di satu kamar, pasti akan lancar. Ayo, bersulang. Ibu Direktur Lina, bisa ketemu di sini? Kebetulan. Kebetulan juga, Pak Yanto. Ibu, Direktur Lina. Kudengar PT Samudra Sejahtera kan hampir bangkrut. Kamu masih ada mood makan minum di sini? Apa yang kulakukan sepertinya tak ada hubungannya dengan Anda, Pak Yanto. Ibu Direktur Lina, jangan bicara begitu. Siapa tahu kelak kita bisa kerjasama. Apa maksudmu? Ibu Direktur Lina, kan temani aku minum dan ikut aku malam ini. Aku akan pertimbangkan kerjasama dengan PT Samudra Sejahtera. Bagaimana? Pergi. Ibu Direktur Lin, perusahaanmu hampir bangkrut. Masih sombong juga. Lancang, dasar bangsat. Berani ganggu Bapak Yanto. Cepat minta maaf ke Bapak Yanto. Dasar bangsat. Beraninya kau pukul aku. Kau tahu siapa aku?
kau cari mati. Mau mati? Mau mati gimana? Habisi dia, habisi dia. Kalian serang. Serang. Arif, Dua orang tak berguna. Kalian cuma makan... Nah, dasar bangsat dan selingkuhanmu. Kalian pantas mati. Aku pasti habisi kalian. Kalian tunggu saja. Dasar, kalau pergi diam-diam kan sudah selesai. Malah ngomong kasar. Pergi. Ayo, duduk. Jadi sekarang kita minum dulu. Atau... Tentu minum dong. Jangan biarkan orang tak penting merusak mood kita. Anggap saja gratis menonton sandiwara. Ayo. siapa? Aku masih kuat. Pelan-pelan, aku juga. Hari ini aku tak pakai kekuatan spiritual untuk minum dengan kalian. Meski tanpa kekuatan spiritual, aku bisa minum ribuan gelas tanpa mabuk. Kak, kamu juga nggak kuat. Enggak, kamu ngawur. Ini yang kalian bilang kuat minum? Belum sekuat wanita lemah ini. Cheers, lanjut minum. Minum. Ayo, Lina, jangan sentuh aku. Bawa kakakku istirahat. Cukup. Bukan gini. Enggak. Cari adikku sana. Aduh, jangan gerak. Kuantar ke kamar istirahat. Mau minum kemana? Oke. Berhasil. Orang ini kok berat banget? Lina, kamu pasti mabuk. Anu, Arif, aku duluan ya. Istirahatlah. Rani, kamu yang kunci pintunya. Cepat buka pintunya. Rani. Buka pintunya? Lina, kamu pikir aku bodoh? Aku tak percaya. Kalian berdua mabuk dan saling menyukai. Terkunci semalaman. Takkan terjadi apa-apa? Rani pasti sengaja. Belakangan ini, dia sering menjodohkan aku dan Arif. Cuma, Arif itu gak peka banget. Tiap hari selain bikin kesal, tetap bikin kesal. Masa aku, seorang wanita, yang harus maju duluan? Rani sudah mengunci pintunya. Sepertinya aku hanya bisa sementara di kamar Arif menginap semalam. Dia tidur nyenyak banget. Harusnya nggak bakal ngapain aku.
Kini, harusnya aman. Arif, ngapain kamu? Lepasin. Mereka berdua belum bangun. Pasti berhasil semalam. Baguslah. Dengan begini, kakak harus lindungi Lina. Nanti aku bisa lihat kakak tiap hari. Kenapa kamu di kamarku? Kenapa aku di kamarmu? Harusnya kamu tanya adik kesayanganmu itu. Rani, semalam kamu nggak ngapain-ngapain kan? Kamu, Arif, kamu ngapain? Kamu... Dulu aku yang dibius dan maju duluan. Sekarang kamu mabuk dan maju duluan. Kita dah seimbang. Dasar brengsek. Jangan-jangan pas aku mabuk, kamu ngapa-ngapain aku kan? Ada orang, pas mabuk, tidur kayak babi. Walau aku mau ngapa-ngapain, nggak bisa juga. Ah, sudahlah. Laboratorium bilang, pil awet muda bisa diproduksi massal. Aku harus cepat buka konferensi pers. Aku ingin lihat, setelah pil awet muda dipasarkan, orang yang dulu berhubungan dengan keluarga Pratama dan memutus kerjasama dengan PT Samudra Sejahtera. Nanti, ekspresinya akan seperti apa? Gadis ini sok dendam. Meski muda, semua sesuai rencana. PT Samudra Sejahtera sudah hampir bangkrut. Kudengar Lina lagi urus kapsul awet mudanya. Whisky muda, resep kapsul awet muda. Meski belum sepenuhnya didapat, tapi beberapa bahan obatnya sudah kita monopoli. PT Samudra Sejahtera bikin kapsul awet muda nggak susah, tapi kalau mau produksi massal, sama aja nggak mungkin. Bagus. Si pecundang itu kemampuannya memang hebat. Tapi di bisnis, nggak cuma butuh kehebatan untuk bisa bermain. PT Samudra Sejahtera itu jerih payah Lina. Aku tak percaya, saat PT Samudra Sejahtera sedang terancam, Lina masih bisa sok suci. Ayah, Anda datang. Duduk. Ayah, kenapa ayah memukulku? Ayah, kenapa ayah memukulku? Kok bisa punya anak bodoh sepertimu? Bukannya keluarga Santoso dan PT Samudra Sejahtera kau yang urus? Iya. Tapi sekarang, baik PT Samudra Sejahtera maupun keluarga Santoso, semuanya... Meski keluarga Santoso masih berusaha melawan, tapi menaklukkan mereka cuma soal waktu. Apa perlu demi hal sepele ini memukulku? Semua dalam kendali. Lebih baik buka matamu lebar dan lihat baik-baik. Inikah yang kau sebut semua dalam kendali? Ini tidak mungkin.
Kapsul awet muda adalah karya lama PT Samudra Sejahtera. Demi menghalangi mereka agar tak bisa produksi massal kapsul awet muda, aku bahkan menyuruh orang mengumpulkan dan memonopoli bahan baku penting mereka. Mana mungkin mereka dalam waktu sesingkat ini menciptakan produk baru. Apa katamu? Yang kau kumpulkan? Di bawah 1 triliun. Berapa persis? 800 miliar lebih. Bodoh! Kau benar-benar bodoh. Aku, Bambang Pratama, kok bisa punya anak? PT Samudra Sejahtera sudah buat produk baru dan mulai produksi massal. Kau malah habiskan 900 miliar buat kumpulkan sampah. Jangan salahkan aku, ayah. Wanita itu yang menjebakku. Jangan banyak omong. PT Samudra Sejahtera harus dibatalkan. Jika dilaksanakan, yang paling menderita adalah kita, keluarga Pratama. Maksud ayah? Intinya, masalah ini kamu tak beresin sempurna. Sekarang, kamu harus beresin sendiri. Tapi, di sisi Lina ada orang hebat. Dulu di luar negeri, aku cari Raja Petarung Bintang 5, tapi tak bisa melawannya. Soal ini, tapi satu orang tak akan menang lawan. Nanti cari cara untuk menjauhkan si payah itu. Kan sudah selesai. Asal kau mengendalikan Lina dan adiknya, dia pasti patuh padamu. Benar. Hebat sekali, Bapak. Kenapa aku tak terpikir ada cara begini? Acara peluncuran PT Samudra Sejahtera akan segera digelar. Kali ini dibanding sebelumnya lebih meriah. Bahkan di sana akan hadir banyak pejabat kota Samudra. Nanti kau harus di luar lokasi bereskan mereka. Bagaimana dengan pengawal keluarga Pratama? Aduh, kau bebas mengerahkan. Siap, ya. Tenanglah. Kali ini aku takkan mengecewakan Bapak. Halo? Lina, serahkan pada Anton. Setelah Lina pergi dari PT Samudra Sejahtera, kau segera bertindak. Buat PT Samudra Sejahtera bangkrut. Mengerti? Mengerti. Budi, Santoso, karena kalian semua tak tahu diri, jangan salahkan aku mengambil alihnya. Soal acara peluncuran, bagaimana persiapannya? Ibu Direktur, acara peluncuran sudah disiapkan. Skala acara kali ini lebih besar dari sebelumnya. Dan karena pil awet muda belum dijual, tapi di pasaran sudah menimbulkan sensasi besar. Pimpinan Kota Samudra juga akan hadir di sana. Kalau begitu, yang dulu di acara peluncuran yang bikin onar, pasti juga akan mikir 2 kali. Baik, mengerti. Soal perusahaan, sementara kamu yang urus. Aku dan Rani ke acara peluncuran. Baik, Ibu Direktur. Ke acara peluncuran sekarang? Ya. Acara peluncuran kali ini, jangan-jangan kayak yang kemarin. Seharusnya tidak. Acara peluncuran kali ini, pimpinan Kota Samudra juga akan hadir. Nyali mereka seharusnya belum sebesar itu. Apa kamu pernah mikir satu hal? Hal apa? Karena mereka tahu di acara peluncuran tak bisa menyerangmu. Apa mereka akan membiarkanmu di sana tanpa diusik? Atau sebelum acara peluncuran, serang lebih dulu? Maksudmu? Kalau tebakanku benar, mereka tak akan biarkanmu bebas di acara itu. Jadi,
pasti serangmu lebih dulu. Kalau begitu, Aduh, Lina, tenang saja, ada Kak Arif, kamu pasti aman. Kalau mereka berani datang, pasti takkan pulang hidup-hidup. Entah kali ini, apa bisa tangkap pembuat celaka Rani dan Lina sebelumnya. Bersama-sama. Si pecundang itu lagi. Ini dia. Rizky muda, kapan kita bertindak? Tenang saja. Pengawal keluarga Pratama sudah dalam perjalanan. Kalau ingatanku tak salah, dekat acara itu harusnya ada lahan kosong. Nanti kita hentikan mereka di sana. Siap. jarak ke lokasi acara tinggal sekitar 2 km. Kalau mereka tak bertindak, kita akan segera sampai di acara. Nanti, mereka tak akan punya kesempatan bertindak lagi. Kalau tebakanku benar, Kak akan segera bertindak. Ada apa ini? Ban bocor. Kok tiba-tiba ban bocor? Rani, tunggu di mobil. Kak, hati-hati ya. Sepertinya kalian mau pakai taktik jumlah. Arif muda, turun gunung ini jika bisa hindari bertarung. Paksa, usahakan kurangi pembunuhan. Kalau tidak, akan ganggu konsentrasi spiritualmu. Aduh, aku tahu, bawel banget. Acara pers tinggal belasan menit lagi akan dimulai. Mereka tahu, aku tak bisa bantai orang biasa ini. Sengaja menahanku. Untung, aku sudah siap. Gak apa-apa, Kak. Kami datang. Kak Arif. Kak ini mau berbuat jahat. Ini. Oke, kalian gini aja. Bawa Ibu Direktur Lina dan adikku ke acara pers dulu. Biar aku yang urus mereka. Ayo. Kak Arif, gimana kalau kita tinggal bantu kakak? Kamu bodoh ya. Para sampah ini gak tahan satu pukulan Kak Arif. Oke, jangan lelet. Cepat. Cepat turun. Kalian ikut Kapten Andi ke acara pers dulu. Hati-hati. Kamu tahu kan sehebat apa aku? Cepatlah, jangan telat, cepat. Ayo, Ibu Direktur Lina. Berhenti, mau kabur? Bisa nahan kami. Mau main ya? Nih, aku temani kalian main. Rizky muda, harus diakui, bocah ini sangat ganas. Pengawal keluarga Pratama, tersentuh langsung terbang. Ini benar-benar reinkarnasi prajurit legenda. Ini. Pengawal keluarga Pratama ini biasanya juga hebat lawan 10 orang. Tak disangka, di depan si imut Arif, mereka lemah seperti kertas. Pantas Raja Petarung Bintang 5 juga bukan tandingannya. Orang sepertinya, kalau tak temukan kelemahannya, sungguh sulit dihadapi. Oke. Acara sudah cukup? Keluar acara. Jemput Lina dan yang lain. Siap.
Mereka ini meski cukup hebat, tapi dibanding dua pembunuh tadi, masih jauh beda. Mungkinkah bukan kelompok yang sama? Katakan, siapa yang mengutus kalian? Mimpi, meski kau bunuh kami takkan bilang. Ada permintaan begitu. Hari ini kukabulkan. Aku bukannya dia tak mau main tangan. Kok pas giliranku malah mulai membantai. Aku ngaku, jangan bunuh aku. Kami orang keluarga Pratama. Keluarga Pratama? Ya, tugas kami cuma menahanmu. Rizky Muda sudah tiba di acara itu dan sudah siapkan orang. Jangan, kau tak bisa bunuh kami. Orang di belakang kami tak bisa kau lawan. Kalau kau bunuh kami, mereka tak akan melepaskanmu. Lina. Rizky Muda. Lina. Kerja bagus. Jadi dalam semua ini, keluarga Pratama, orang yang kulepaskan berkali-kali, dia dalangnya. Aku mau pergi. Ada yang mau halangi? Tak berani. Keluarga Pratama. Utang ini saatnya dilunasi. Nona Lina, hati-hati. Sisa 10 menit, Lina. Kita sempat. Kali ini lancar. Cuma nggak tahu gimana nasib Arif. Tapi, dengan kemampuannya, hadapi mereka, harusnya nggak masalah kan? Ayo masuk. Kalian siapa? Nona Lina, tuan muda kami mengundang. Kalian orang keluarga Pratama. Jadi, yang tadi menghalangi kami juga orang keluarga Pratama. Bukan cuma itu. Orang yang mau menculikmu di lab, itu kirimanku. Pembunuh di konferensi itu aturanku. Apa katamu? Lina, jangan salahkan aku. Kalau mau salahkan dirimu yang terlalu hebat. Menghasilkan kapsul awet muda, biarlah. Sekarang, bahkan pil awet muda pun berhasil dibuat. Rizky, kalau berani apa-apakan aku dan Lina, kakakku tak akan melepaskanmu. Rani, kakakmu yang payah itu sekarang oleh pengawal keluarga Pratama ditahan. Menurutmu, dia bisa datang menyelamatkan kalian? Hei, Pratama. Jangan kira tanpa Kak Arif. Divisi Keamanan PT Samudra Sejahtera cuma pajangan aja ya. Aduh, kalau kau diam, aku tak sadar ada 2 orang di sini. Aku. Walau nggak mau ngaku, tapi harus kuakui. Divisi Keamanan PT Samudra Sejahtera kalian, selain Arif si payah yang lumayan, yang lain cuma sekadar sampah. Arif si payah itu sok jago padaku masih mending. Sekarang, kalian para sampah berani bicara begitu padaku. Siapa yang kasih kalian nyali? Ibu Direktur Lina, Ibu dan Nona Rani masuk duluan. Biar saya yang urus. Hati-hati. Lina. Sudah kubilang, hari ini kalian tak bisa pergi. Ibu Direktur Lina, abaikan mereka. Kalian masuk saja. Astaga, kalian pikir Divisi Keamanan PT Samudra Sejahtera cuma main-main ya? Hah? Ada apa ini? Pukulan orang ini tangan besi ya? Kalian semua mana mungkin tahu, selama ini kita ikut Kak Arif. Apa yang kita lalui. Orang seperti Da Vinci, tak bisa kita kalahkan. Satpam keluarga Pratama kalian, masa tak bisa kita kalahkan? Hei, Kapten Andi, benar kata Anda. Hei, ini saatnya untuk menguji hasil latihan kita belakangan ini. Kalian semua merasa jadi Arif Wijaya ya? Arif bisa tangkap peluru. Sini, biar kulihat apa kau bisa tangkap.
Kau tidak main adil. Omong kok. Kalau kau masih banyak omong, kubunuh kau. Sepertinya Rizky sudah bersik. Mau aku ikut konferensi? Cukup, Kapten Andi. Kau sudah berbuat banyak. Selanjutnya, tak usah ikut campur. Ibu Direktur, kalau Kak Arif tahu aku tak bisa melindungi Anda, aku... Ini sudah di luar kemampuan kalian. Arif tak akan menyalahkan kalian. Rizky, ku ikut. Jangan libatkan orang lain. Dia juga ikut. Rizky, kau. Aku tak menawar. Lina, aku ikut kamu. Kakak pasti datang menyelamatkan kita. Pergi. Aduh, nanti gimana jelasin ke Kak Arif? Mau jelaskan apa? Kak Arif, gawat. Ibu Direktur dan adikmu dibawa pergi, Rizky. Kak Arif, gawat. Ibu Direktur Lina dan adikmu dibawa pergi, Rizky. Aku telat sejenak. Tapi... Kak, ini apa? Anggap saja ini pusaka kakakmu. Asal kamu makainya, dimanapun kau, aku bisa menemukanmu. Ajaib sekali. Mau mengancamku pakai adikku? Rizky, kau masih kurang. Kalian ke aula, jelaskan dulu. Tunda konferensinya. Aku akan segera bawa adikku pulang. Oke. Kak Arif, hati-hati ya. Anak buah Rizky bawa... Ya, aku tahu. Ada apa ini? Apa aku salah lihat? Kok Kak Arif dari situ ke sana? Baru kenal Kak Arif. Ini hal biasa buat dia. Dia peluru senapan jitu pakai tangan kosong. Memuji-mujinya sudah kau lakukan dengan sempurna. Gak apa-apa. Kakak juga hebat. Ayo latihan lagi. Ayo, jalan. Ya, ayo jalan. Lina, kau memang murahan kan? Dulu aku merayu dengan baik. Kau malah mengabaikanku. Harus aku main kasar, baru kau puas. Dasar murahan. Berani abaikan aku. Bagus. Pas kita pulang, lihat saja caraku menghajar kau. Rizky muda, itu Arif si pecundang. Tabrak dia. Tabrak dia. Benar-benar cari mati. Kak, Arif. Apa? Rizky muda. Orang ini tidak beres. Pasti tidak beres. Arif. Jangan mendekat. Berani maju lagi? Mati adikmu. Rani. Kak, tolong. Diam. Aku sudah di sini. Masih berani ganggu adikku. Kau pikir aku bercanda? Jangan sok hebat. Masih ada peluru. Arif. Alah, adikmu dan Lina. Lepas. Kak. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Ampuni aku ya. Aku melepaskanmu. Kebetulan dulu kamu lolos 2 kali.
Kamu pikir kali aku akan melepaskanmu? Arif, kau tak bisa membunuhku. Kalau kau membunuhku, keluarga Pratama tak akan melepaskanmu. Tuan Muda Rizky, sepertinya kau kurang mengenaliku. Aku ini, kalau ada yang menyentuh batasku, aku pasti akan menghabisi mereka. Tapi tenang saja, di alam baka, aku pasti akan menjadikan keluargamu bersatu di sana. Aku sudah bilang padamu, jangan sampai aku tahu penculikan adikku dan pembunuh di acara itu ada kaitan denganmu. Akan membunuhmu. Rizky muda, kalau pun katakan di alam baka. Tuan Arif, Rizky yang menyuruhku. Aku cuma seumur hidupku. Yang paling ku benci adalah pengkhianat. Adik. Kak. Kakak bikin aku takut. Kukira tak bisa bertemu kakak lagi. Jangan takut, kakak kan ada. Kamu orang terdekat kakak. Tak ada yang berani menindasmu. Ya, jangan takut. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Kok bisa malah cemburu? Kau bilang. Apa? Apa? Ada apa? Jangan-jangan di acara peluncuran ada masalah. Bukan di acara Tadi asisten Anton telepon. Keluarga Pratama berkoalisi dengan beberapa perusahaan besar Kota Samudra untuk melakukan short selling PT Samudra Sejahtera. Apa? Beberapa perusahaan besar Kota Samudra. Nah, mereka terbatas. Likuiditasnya cuma segitu kan? Kak, di dunia bisnis ada banyak trik. Kakak tak paham. Siapa bilang tak paham? Saat latihan dengan kakek Jaya malah menyuruhku mempelajari hal duniawi ini sampai paham. Sekarang PT Samudra Sejahtera hanya punya dua pilihan. Menunggu kiamat atau melancarkan balasan. Mana semudah itu? Kak, PT Samudra Sejahtera. Semua dana likuiditasnya sudah dipakai buat pil awet muda. Tak ada ruang untuk melawan. Dan meski pil awet muda bisa heboh di pasar, itu juga beberapa hari lagi. Teratakan bertahan beberapa hari ini. Kamu tak punya, bukan berarti aku tak punya. Ya, ini aku. Transfer ke PT Samudra Sejahtera Kota Samudra 100 triliun. Oke, tunggu kabarnya. Kak, tadi telepon siapa? Namanya Surya Wijaya. Apa? Kak, maksudmu orang terkaya Nusantara, Surya Wijaya? Kak, kapan kamu kenal dia? Dulu dia ke Gunung Agung minta tolong. Lalu, untuk berterima kasih, dia beri setengah asetnya. Aku bilang tak usah, terlalu repot, kau kelola saja. Beberapa hari lalu, telepon bilang, dia bantu untung ratusan triliun rupiah. 100 triliun rupiah cukup. Kalau kurang, suruh transfer lagi. Cukup. Dengan 100 triliun rupiah, jangankan keluarga Pratama, bahkan tambah beberapa perusahaan, itu sangatlah cukup. Ibu Direktur Lina, ada tambahan 100 triliun rupiah di rekening. Ya, aku tahu. Baiklah. Aku sudah bilang ke Kapten Andi, di acara peluncuran, suruh mereka tunda. Kalian ke sana masih sempat. Kalau begitu, aku urus sisa ini. Kenapa tiba-tiba masuk dana sebesar ini? Bukannya uangnya semua dipakai buat produksi pil awet muda? Cari tahu asal-usul uang ini. Bos, dana 100 triliun ini dari konglomerat Surya, dari aset pribadinya langsung ditransfer ke PT Samudra Sejahtera. Konglomerat Surya? Konglomerat Surya siapa? Orang terkaya Nusantara, Surya Wijaya. Kau, apa katamu? Seperti ayah, seperti anak. Kata itu benar sekali. Siapa kau? Keluarga Pratama ini bisa kau masuki sembarangan. Pak Bambang,
Kan musuhmu sendiri kau tak ingat. Kau pengawal Lina Santoso? Kau tak bodoh juga. Kok bisa masuk? Mana Rizky? Tenang. Sekarang biar ku bawa kau ke bawah untuk bertemu dengannya. Kau membunuh Rizky? Pelawal! Pelawal! Tangkap bajingan ini! Tangkap dia! Oke, diam. Keluarga Pratama tinggal kalian berdua. Teriak apa? Kubunuh kau! Tak lebih baik pergi dengan tenang? Hah? Masih tak terbiasa pakai senjata tajam. Bikin berantakan. Bersihkan. Ada masalah. Tidak. Aku paling jago bersih-bersih. Acara peluncuran produk baru PT Samudra Sejahtera sangat sukses. Sekarang, masalah keluarga Pratama. Mengingat waktunya, aku juga sudah harus pulang. Ibu Direktur Lina, kali ini kita melawan keluarga Pratama dan beberapa perusahaan besar di kota Samudra. Karena dana yang cukup, kita menang dengan mudah. Ditambah prajual pil awet muda, hanya beberapa hari ini. Untungnya dibanding total untung beberapa tahun lalu malah lebih banyak. Soal kemenangan besar kita kali ini, tak lepas dari bantuan Arif. Kamu boleh keluar dulu. Oh. Rani, kamu kenapa? Kok kelihatan cemas? Masih tanya kenapa? Semua salahmu, tak berguna. Kalau tidak, kenapa kakak mau kembali ke Gunung Agung? Kakak mau kembali ke Gunung Agung. Apa katamu? Lina, malam itu, apa kamu dan kakakku nggak ada apa-apa? Apa? Dari sifat kakakku, kalau kamu benar ada apa-apa dengannya, dia pasti nggak pergi begitu saja. Lina, kamu kenapa? Gak apa-apa. Mungkin cuma capek 2 hari ini. Kak Lina? Jangan-jangan bukan halusinasi aku. Lina dan kakak benar-benar ada apa-apa. Lina, ayo ke rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit? Kamu masih mau kakakku tinggal? Tak ada yang perlu dibawa. Saat datang, tangan kosong. Saat pergi, juga kosong. Kita meski tak dari dunia yang sama. Sebelumnya, aku memang memanfaatkanmu. Tapi antara kita terjadi banyak. Anggap ini kompensasiku. Kuharap kau bisa demi ikatan kita. Jaga Rani. Selamat tinggal. Kak, kamu nggak mau pergi diam-diam kan? Rani, mana ada di dunia ini pertemuan tanpa perpisahan. Awalnya aku kesini hanya untuk melindungi kalian. Ancaman untuk kalian. Jadi, aku tak perlu tinggal lagi. Siapa bilang kamu tak perlu tinggal? Kak, kamu kena masalah. Kayaknya kamu tak bisa pergi. Anakku. Kak, keluarga Wijaya bukan orang yang tak bertanggung jawab. Anak kecil, jangan nguping, pergi. Anu, jangan salah paham. Aku tak mau pakai anak untuk
Walau kau pergi, aku sendiri akan membesarkannya. Bukan, berlatih dimanapun sama. Maksudmu? Aku tak mau anakku lahir tanpa ayahnya. Lah, aku akan tinggal. Kakek Jaya, sepertinya ini ujian darimu. Pasti bocah nakal itu yang mengutukku. Hendra, cucu menantu yang kucarikan, kau puaskan? Bocah nak berani melawanku.